persamaan mutlak. Pengertian, apakah ini maksud dengan X dalam kurung mutlak demikian? Jadi ini kalau ada garis 2 yang vertikal, kemudian ada huruf X, itu kita baca mutlak X. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Nah, ini yang mutlak yang tadi ini kita buat dengan berwarna biru. Kemudian nilainya ini yang di dalam ini bisa positif, bisa negatif ya, yang di dalam kurung ini. Tetapi nanti kalau dia setelah keluar dia dari tanda kurung mutlak, maka nilai yang ada hanya positif. Jadi demikianlah tanda mutlak bertujuan untuk mempositifkan. Jadi kalau adanya mutlak negatif 1, maka keluar dari situ hasilnya adalah positif 1. Demikian juga mutlak positif 7, hasilnya adalah positif 7. Jadi apapun yang masuk ke dalam mutlak ini, nah setelah dia keluar nanti nilainya adalah selalu positif. Soal 1. Tentukan solusi dari X min 1 mutlak sama dengan 2. Ada dua kemungkinan untuk nilai yang ada di dalam kurung mutlak ini. Ya, berarti yang di dalamnya kan adalah X min 1. Jadi X min 1 ini punya dua nilai. Bisa positif dan bisa negatif. Sedangkan ini tidak ada kurung mutlaknya, berarti tetap 2. Nah, kemungkinan ini kita coba jabarkan secara aljabar ya. Jadi positif X min 1 sama dengan 2. Ya, ini karena ini positif, berarti ini boleh diabaikan. Begitu juga kurung ini. Tinggallah X min 1 sama dengan 2. Min 1-nya pindah ke kanan, berarti menjadi 2 tambah 1 jadinya 3. Ini dulu jawaban sementara ya. Kemudian untuk yang kemungkinan kedua, negatif ini tidak bisa kita hilangkan. Ini kita kali masuk jadi minus X. Ini minus kali minus jadi positif 1 sama dengan 2 ya. Kemudian 2 ini kita pindahkan ke kiri, berarti menjadi negatif 1, sedangkan min X kita pindahkan ke kanan, sehingga X-nya diperoleh sama dengan negatif 1. Nah, dua jawaban sementara ini akan kita uji dulu. Nah, kita uji kemana? Ke dalam soal. Jadi X min 1 ini kita masukkan ke X min 1 mutlak sama dengan 2. Ya, tentu yang kita masukkan adalah X-nya ya, nilai min 1 ini ke dalam X-nya, berarti min 1 kurang 1. Nah, dihitung. Sebetulnya ini kan masih mutlak negatif 2. Ingat tadi, kalau ada negatif di dalam mutlak menjadi positif. Jadi sebelah kiri 2, sedangkan ini tidak ada perubahan, tetap 2. Dengan demikian kita peroleh kiri dan kanannya sama. Berarti X min 1 ini adalah jawaban akhir, ya, bukan jawaban sementara ya. Nah, bagaimana dengan solusi yang lain, yaitu X sama dengan 3, sama seperti tadi, 3 kita masukkan ke dalam soal. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, kebetulan juga sama, berarti ini juga sebagai jawaban akhir. Berarti jawaban akhir kita ada 2 ya, negatif 1 dan 3. Demikianlah solusi untuk soal 1. Nah, kemudian di sini ada alternatif ya. Kalau misalnya kita tidak mau menyelesaikan dengan kemungkinan seperti ini, kita bisa caranya mengkuadratkan kiri dan mengkuadratkan kanan. Tujuan mengkuadratkan di sini adalah untuk menghilangkan nilai negatif. Jadi kalau nanti misalnya negatif di sini, dengan adanya kuadrat dia akan jadi positif. Sedangkan kalau yang positif dikuadratkan tidak ada masalah. Nah, jadi itu tujuannya kenapa kita kuadratkan kiri dan kita kuadratkan kanan. Bolehkah kita empatkan kiri dan empatkan kanan? Boleh. Tetapi nanti kesulitannya adalah dalam hal memfaktorkan. Kalau kita buat pangkat 3 tidak boleh ya, karena kalau pangkat 3 kan negatif, pangkat 3 itu jadi negatif. Sementara kalau positif, pangkat 3 adalah positif. Jadi tidak boleh. Jadi pangkat ini harus pangkat genap ya, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, karena kita sudah pastikan tadi X min 1 ini baik negatif maupun positif adalah positif, maka kurung mutlak ini akan berubah menjadi kurung biasa saja. Itulah tujuannya ya. Nah, jadi kita sudah menghilangkan kurung mutlak menjadi kurung biasa, sehingga ini tinggal mengaljabarkan saja. Jadi X min 1 kuadrat adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1, kan begitu. Untuk yang bentuk kuadrat, 4-nya pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 4 sama dengan 0.
Lalu disederhanakan X kuadrat kurang 2X minus 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasi jadi X min 3, X plus 1. Diperolehlah jawaban 3 dan negatif 1. Ini masih jawaban sementara ya. Jadi kita harus cek lagi kembali ke dalam ini ya. Mana tahu dia tidak sama. Jadi walaupun kita sudah dapatkan jawaban ini, jadi ini jawaban ini hanya sampai di sini aja ya, belum kemari. Jadi nanti hasil dari ini nanti kita uji lagi kemari. Demikian penyelesaian untuk soal 1. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini sedikit lebih rumit karena tanda mutlaknya ada di kiri dan ada di kanan. Nah, ini kita bicara tentang kemungkinan. Jadi untuk yang kiri dan kanan ya, karena ada 2 tanda mutlaknya. Kalau satunya tidak ada pengaruh ya, makanya perhatikan di sini semuanya positif 1, tidak ada perubahannya. Nah, untuk yang kiri misalnya kita ambil positif, kanannya positif, berarti ini positif dan positif. Kemungkinan lain bisa yang ini positif, yang ini negatif, inilah dia positif negatif. Kemungkinan lain bisa ini yang negatif, sana yang positif. Maksudnya kemungkinan ini yang di dalam kurung mutlak ya, bukan kurung mutlaknya. Kalau kurung mutlak kita tahu selalu positif. Jadi ini bisa di dalamnya ini negatif tadi, ini positif dalamnya ya. Ini positif, ini negatif dalamnya. Ini negatif, ini positif, ini tadi ya, negatif positif. Dan negatif ya, itu dia. Tidak ada kemungkinan lainnya, hanya 4. Lalu kemungkinan ini kita coba jabarkan. Ya, ini dia di bawah. Jadi waktu dia positif dengan positif ini kita selesaikan. Ya, ini positif dan kurungnya kita buang aja. Jadi tinggal X min 1. Ini positif kurungnya kita buang saja. Tinggal 2X tambah 1. Lalu yang X ini kita pindah ke sebelah kanan. Jadi X ini satunya pindah ke sana. Berarti menjadi negatif 2. Jawaban sementara ya. Ambil lagi yang kemungkinan kedua positif negatif ya. Seperti tadi negatif 2X tambah 1. Ini buang saja yang positif dan tanda kurungnya. Kemudian min 2X yang pindah ke sebelah kiri menjadi 2X tambah X 3X. Ini min 1 pindah ke sana berarti menjadi positif 1 jadi 2 ya. Jadi kita peroleh 2/3 jawaban sementara. Untuk kemungkinan ketiga, ya negatif positif ya, ini negatif positif. Oke, negatif ini kita kali masuk, negatif kali negatif positif, ini positif tanda kurung kita abaikan saja. Jadi kalau positif kurungnya boleh dilepas saja, tapi kalau negatif jangan, ini harus kita kali masuk. Nah ini kemudian kita pindahkan ini ke sebelah kiri, berarti menjadi negatif 2, negatif 1 menjadi negatif 3X. Ini 1 kurang 1, ya ini kan 1 kan, ini pindah ke sana jadi negatif 1 kurang 1 jadi 0, maka X sama dengan 0 dibagi negatif 3 adalah 0, jawaban sementara. Nah kemungkinan yang terakhir adalah negatif-negatif, ya seperti ini kita kali masuk saja, ini kita kali masuk juga, kemudian kita coba sederhanakan. Ini min 2X kita pindah ke sebelah kiri jadinya X. 1 dan 1 jadi 0. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jawaban sementara. Tetapi karena ini sama, maka tinggal 3 jawaban saja untuk sementara. 3 jawaban inilah yang akan kita uji. Yaitu min 2, 0, dan 2/3 ya. Jadi jangan 0-nya kita uji lagi karena sudah ada tadi. Oke. Kemudian ini kita uji kemana? Kita uji ke dalam soal. Soalnya ini tadi, kita tulislah soalnya. Negatif 2 masukkan ke dalam X ini. Ke dalam X ini. Nah, kita coba hitung. Ternyata tidak sama. Berarti negatif 2 bukan jawabannya. Nah, itulah dia. Kemudian kalau 0 masukkan. Ini 2 kali 0. Dihitung, ternyata sama. Berarti 0 boleh sebagai jawaban. Kemudian 2/3 kita masukkan lagi ke atas, ya ke sini. 2/3 kurang 1, 2 kali 2/3 yang kiri setelah dihitung menjadi 2/3 kurang 1 itu kan min 1/3 ya, kalau dimutlakkan kan jadi 1/3 ya. Ini menjadi 4/3 ya, dimutlakkan 4/3 tambah 1 jadi 4/3 tambah 3/3 jadi 7/3. Nanti 1/3 dan 7/3 tidak sama. Berarti jawaban yang ada tinggal satu saja yaitu 0. Itulah dia solusi atau jawaban akhirnya.